dulu. Ada yang tidak masuk mungkin dari ini? Siapa yang tidak masuk? Sama ya, jadi ada 3 anak yang tidak masuk. Oke, kita doakan yang tidak masuk, yang sakit untuk segera sembuh ya. Nah, oke, sebelum kita ke materi kita hari ini, kita review dulu tentang materi kita yang kemarin. Masih ingat materi apa saja yang kemarin sudah saya sampaikan? Energi, energi itu masih ingat ada berapa saja ya? Apa saja? Kinetik sama potensial. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Berarti masih ingat semuanya. Ada yang bisa menyampaikan mungkin energi kinetik itu energi yang bagaimana ya? Nah, apa itu energi kinetik? Ini materinya kemarin. Energi yang bagaimana? Hah? Energi yang berdasarkan apa kemarin? Kecepatan. Ya, kemarin sudah saya katakan jika kita berlari semakin cepat, berarti otomatis energi kinetik yang kita keluarkan akan semakin besar. Nah, oke. Berarti masih ingat semuanya, sudah belajar ya tadi malam. Nah, sekarang ibu punya apa ini? History bag. Nah, ini adalah kotak history. Siapa yang mau bisa ke depan? Salah satu mungkin? Baik, ya. Ya, silakan diambil ini. Silakan diambil. Apa ini? Teh. Apa ini? Isi staples, ya betul. Sekarang Mas Roy dan Mbak Mila yang sudah tadi maju, sekarang coba ambil kertas, selembar kertas yang tidak terpakai saja. Yang tidak terpakai saja. Ya. Sekarang silakan boleh berdiri Mas Roy. Ya, silakan disobek dengan tangan. Jangan pakai gelembung. Silakan disobek dengan tangan. Nah, sekarang digunting. Silakan guntingnya. Nah, oke. Sekarang coba ceritakan bedanya rasanya bagaimana dengan menyobek kertas dengan menggunting. Saja Oke, kalau sudah menggunakan tangan maka potongannya tidak sama. Oke, betul. Jika menggunakan gunting potongannya lebih cepat dan lebih rapi. Oke, lebih cepat dan lebih rapi ternyata. Betul ya? Betul. Oke, boleh duduk. Nah, sekarang Mbak Mila. Nah, fungsi dari staples ini sebenarnya untuk apa sih? Ada yang tahu? Merekatkan sesuatu ya, merekatkan sesuatu lah. Misalnya kertas ini kita rekatkan dengan tangan kosong, apa bisa? Tidak. Berarti butuh alat, coba. Nah, ternyata bisa nempel. Sekarang bedanya apa? Berarti isi staples dengan tanganmu. Kalau dengan sarung tidak bisa melekat, kalau dengan stapler bisa melekat. Oke, itu
serikat tadi. Nah, sekarang hubungannya ini. Saatnya yang kedua digunakan. Siswa dapat mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi alat-alat yang termasuk pesawat sederhana di lingkungan rumah, di sekolah, itu yang apa saja dan mana, itu nanti kita bisa mengelompokkannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana. Nah, sebenarnya kamu sudah tahu kan, kayak tadi masalah ternyata kalau kita nyobek kertas, guntingannya itu tidak rapi, tapi kalau pakai gunting bisa lebih cepat dan rapi. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan manfaatnya. Tapi nanti biar lebih tertata, nanti kita pelajari bareng. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghitung dari keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis apa nanti akan Ibu jelaskan. 2 menit untuk mengamati itu. Lihat itu. Sekarang untuk pembagian kelompoknya, ini kan kemarin sudah saya tes diagnostik yang sudah saya bagi gitu ya. Dari hasil tes diagnostik kemarin itu sudah membuat yang enak. Silakan diamati berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Saya berikan contoh untuk kegiatan 1. Setelah mengamati video ada berapa jenis kelas. Nah, di atasnya sudah ada gambarnya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Boleh melihat internet, browsing boleh, ada paket boleh. Dan cara penyajiannya nanti untuk presentasinya bisa berupa ringkasan. Misalnya kamu sukanya tulis, boleh ditulis saja, saya ditulis saja. Terus yang suka pakai Canva juga silakan, boleh. Nanti yang terbaik akan mendapatkan dari saya. Ya, boleh pakai Canva atau mungkin kamu bisa membuat video singkat juga boleh. Perkenalkan, nama saya Adi Caman Kurniawan, absen 16 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Adi Caman, absen 4 dari kelompok 8. Sudah detail dengan ciri-ciri dari kelas ada 3 tadi ya. Terus sekarang mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Oke, Jasmine dari kelompok 1 ya. Pertanyaannya. Nama saya saya bertanya, kalau bisa berikan contoh tentang mungkin alat kelas yang selain lingkungan disebutkan dalam teks ini. Berikan satu contoh dari salah satu tugas yang sudah kalian presentasikan selain yang disebutkan. Baik, mulai kelas 1 ya, boleh. Oke, bisa berapa?
Nanti sudah tahu bahwa contoh lain dari kelas ke-1 tadi dicontohkan. Nah, oke, untuk kelas ke-2 staples, kelas ke-3 sapu. Ya, untuk koleksinya kelas staples, tahu staples tadi yang di bawah. Ya, ini kira-kira kelas berapa ya? Kelas ya, berarti staples ini kita koleksi ya jawabannya. Ini kelas ke-2 menurut kelompok 8. Betul atau salah? Salah. Seharusnya kelas ke-3. Ini apa namanya? Puasa. Iya puasa. Titik mau puasa apa ini? Titik tunggu. Kita pegang status kan di sini, berarti ini namanya puasanya. Ini berarti bulannya. Nah, berarti posisi kelas ke-3. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, kita belajar bareng. Oke, terima kasih untuk kelompok 8. Boleh kembali dulu dan kita berdoa. Yang pertama adalah ada 3 jenis kumpul kit, yaitu kelas jenis pertama, kelas jenis kedua, dan kelas jenis ketiga. Lalu di sini akan kita tahukan bagaimana cara mengidentifikasi jenis kelas kumpul kit dari sebuah benda yang termasuk ke dalam kelas benda, yaitu kita bisa melihat dalam bentuk atau titik tumpu. Jika kelas jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah, titik pasangnya berada di atas, titik tumpunya berada di bawah. Sedangkan kelas jenis kedua, titik tumpunya berada di samping kiri, kuasanya berada di bawah, tujuannya berada di atas. Kelas jenis ketiga, kita bisa melihat titik tumpunya berada di samping kanan, kuasanya berada di tengah, tujuannya berada di samping kanan. Di sini kita bisa melihat contoh dari pengukit atau kuas, yaitu gunting. Di sini terlihat bahwa ujung gunting itu termasuk bagian dari dan di tengah menjadi titik tumpu dan sebagian tengah menjadi titik kuasa. Lalu di sini terlihat kalian bisa melihat yang dipegang oleh orangnya. Ya, nanti yang sudah bertanya dan sudah presentasi nanti akan mendapatkan poin tambahan dari saya sebagai poin plus untuk nilai ulangan hariannya. Nah, sebelum selesai saya akhiri, kita review dulu tentang materi yang sudah kita dapat hari ini. Nah, saya jelaskan secara detailnya lagi tentang jenis kuas. Tadi jenis kuas itu ada 3. Yang pertama kelasnya 1, terus kelasnya 2. Oke, untuk kelas ke-1 posisinya titik tumpunya itu di mana? Kelas 2 itu tengah apa? Kelas 3 kuasanya. Oke, untuk contohnya sekarang contoh dari kelas ke-1. Kelas kedua bisa gerobak AC. Oke, yang kelas ketiga tadi contohnya bisa orang nyapu tadi bisa. Itu adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang kuas. Nah, sekarang karena kita sudah selesai jamnya bidang bel, untuk refleksinya silakan buka link Padlet yang sudah saya bagikan tadi. Silakan diisi tentang sekarang saya tunggu 5 menit. Silakan diisi untuk refleksinya. Apa yang kalian dapat hari ini? Ya,
Silahkan diisi jawaban kalian untuk refleksi. Untuk tugas berikutnya, kerjakan bukakan halaman 100. Coba dibuka dulu. Halaman 100 ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Pertemuan berikutnya dimulai ya. Kemudian kita persiapan dulu untuk materi selanjutnya tentang sistem organ. Tunggu ya jawabannya. Kalau gitu saya akhiri dulu. Jangan lupa belajar di rumah. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.